Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal sholat duha nih. Amalan yang mungkin sering kita dengar ya, tapi apa sih intinya? Sumber kita kali ini seperti biasa dari Al-Quran, terus ada hadis-hadis sohih, ini penting ya, riwayat yang terverifikasi, dan juga rangkuman pandangan ulama. Misi kita bareng-bareng yaitu coba pahami kenapa sih waktu pagi ini, waktu duha, dan sholatnya kok bisa begitu istimewa? Oke, kita mulai dari sumber utamanya dulu ya, Al-Quran. Kitab suci kita ini secara spesifik menyebut waktu duha loh, di surah Ad-Duha. Bunyinya kan, demi waktu matahari sepenggalangan naik, atau duha itu, dan demi malam apabila telah sunyi, ayat 1-2. Ini menarik ya, bukan perintah sholat langsung, tapi sumpah Allah demi waktu itu. Betul sekali. Dan fakta bahwa Allah sampai bersumpah demi waktu duha itu sendiri sudah mengangkat derajat waktunya. Kayak semacam sinjal gitu, bahwa ada sesuatu yang sangat penting atau penuh berkah di rentang waktu itu. Nah, baru kemudian hadis datang menjelaskan, ini loh amalan spesifiknya, yaitu sholat duha, sebagai cara kita memanfaatkan momen spesial itu. Oh gitu, jadi Al-Quran kayak nyiapin panggungnya gitu ya, menyoroti spesialnya waktu pagi itu. Nah, terus kalau hadis sohihnya sendiri gimana tuh? Penjelasan soal keutamaan amalan sholatnya, apa yang paling menonjol? Ada 2 poin mungkin ya, yang fundamental banget dan sering ditekankan di hadis sahih. Pertama ini soal skala pengampunan dosa yang ditawarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan, orang yang rutin sholat duha, dosanya bakal diampuni. Ini dia nih, meskipun sebanyak buih di lautan. Wow, sebanyak buih di lautan ya. Itu kan Masya Allah banyak banget. Iya, betul. Bayangkan aja, sebuah tawaran pemutihan dosa sebesar itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sholat ini juga cara yang efisien banget buat bersedekah atas nikmat tubuh kita. Ada hadis yang bilang, tiap pagi setiap ruas sendi kita, disebut ada 360 sendi, itu wajib disedekahi. Nah, kerannya cukup dengan melakukan 2 rakaat aja. 2 rakaat salat duha. Iya, 2 rakaat duha itu sudah mencukupi kewajiban sedekah untuk seluruh 360 sendi itu. Gitu katanya hadis riwayat Muslim. Jadi ini praktis banget ya sebagai wujud syukur kita tiap hari. Luar biasa sih itu. Pengampunan seluas lautan, terus kewajiban syukur harian terpenuhi cuma dengan, katakanlah minimal 2 rakaat ya. Efisien dan memotivasi banget. Nah, selain 2 poin utama dari hadis ini, para ulama kan biasanya merangkum lebih lanjut nih. Ada tambahan pemahaman lain nggak soal keutamaannya berdasarkan dalil-dalil lain? Betul-betul. Para ulama biasanya menyarikan lagi dari berbagai riwayat. Bisa kita kelompokkan mungkin ya, ada dari sisi kebiasaan baiknya, ada juga dari sisi ganjaran atau pahalanya yang luar biasa. Dari sisi kebiasaan baik dulu nih, sholat duha ini disebut sebagai wasiat Nabi SAW. Sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dijaga tiap hari, dan pelakunya dapat julukan khusus, awabin. Artinya, orang yang taat, yang suka kembali kepada Allah. Awabin ya, orang yang taat. Oke, terus dari sisi ganjarannya gimana? Nah, ganjarannya ini juga tak kalah menarik. Selain ampunan dosa tadi, terus nilai sedekah 360 sendi yang udah kita bahas, ada lagi nih yang bikin semangat. Kalau kita kerjakan 4 rakaat, itu ada hadis yang bilang bisa dicukupkan kebutuhannya pada hari itu. Ini kan nyentuh aspek rezeki ya. Wah, ini menarik nih soal rezeki. Iya kan? Bahkan ada perbandingan yang cukup mengejutkan. Pahalanya itu dianggap memiliki khonimah, keuntungan atau rampasan yang lebih besar dan lebih cepat didapat daripada rampasan perang tercepat sekalipun. Hah, lebih dari rampasan perang? Iya, itu perbandingannya. Menunjukkan nilai spiritualnya itu melampaui materi banget. Dan satu lagi, dalam kondisi tertentu, pahalanya disebut bisa setara sama ibadah umroh. Masya Allah, lengkap banget ya keutamaannya. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya ini buat Anda yang lagi dengerin, sholat duha ini ya minimal 2 rakaat lah ya. Ini bukan sekedar sholat sunnah biasa, ini kayak paket komplit gitu ya. Ada ampunan dosa yang luas banget, ada pemenuhan kewajiban syukur harian buat badan kita, ada potensi kelancaran rezeki, dan bahkan pahala yang setara umroh atau keuntungan spiritual yang ngalahin materi duniawi. Betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya, sholat duha ini seolah nawarin kita sebuah ritual pagi yang powerful ya. Anda memulai hari dengan menyucikan diri, dengan bersyukur atas fisik yang sehat, memohon ampunan, sekaligus minta tolong sama Allah buat ngejalanin hari. Ini jadi refleksi buat kita semua, buat Anda juga.
Gimana ya kalau kita coba selipin 2 rakaat singkat ini aja secara rutin di pagi hari? Mungkin sebelum berangkat kerja atau mulai aktivitas, kira-kira perubahan apa ya yang bakal kita rasakan? Mungkin di semangatnya atau kelancaran urusan kita? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh kita renungkan sebentar. Kalau Allah sendiri sampai milih buat bersumpah demi waktu duha, demi cahaya pagi yang mulai terang itu, kira-kira berkah atau rahasia apa lagi ya yang mungkin tersembunyi di dalamnya? Khususnya bagi mereka yang secara sadar, secara sengaja mencari koneksi spiritual di waktu spesial itu. Di luar manfaat-manfaat nyata yang tadi udah kita obrolin. Mungkin itu jadi sebuah, misteri pagi yang menarik buat Anda eksplorasi sendiri.